Guru kami ada Mbah Said Akil. Dan Habib-Habib yang lain yang gak disebut Habib. Yai ulama rata-rata di Indonesia gak disematkan kehabibannya. Di NU itu gudangnya Habib. Di Muhammadiyah gak ada. Di NU itu gudangnya Habib. Sekali lagi saya kasih tahu, kalau mau pakai gelar Habib. Oke, saya klarifikasi. Di NU itu gudangnya Zuriat Rasul. Kalau ada yang mengatakan kalau nasab dari ibu ini putus, hati-hati. Itu adalah paham kafir jahiliyah. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Mbak Smith, saya tanya, tolong buktikan ya. Jangan persekusi-persekusian. Jangan. Tabayun lah. Saya tanya, Anda jawab. Kalau Anda malas jawab, ya Anda bikin statement di channel Anda boleh. Saya tak mendengarkan. Anda buktikan bahwa Anda ada isbatnya. Bukan nasab Anda jelas nih, rujukannya jelas. Dan diakui oleh beberapa negara. Maroko mengakui, negara Arab mengakui, negara Suriah mengakui, negara Palestina mengakui, semua negara-negara Islam mengakui. Ini tidak sembarangan nih. Bisa ya, Bu Bar Smith nanti jawab itu ya. Atau kalau seandainya saya diperkenankan kita ngobrol bareng boleh. Nomor saya ada di deskripsi. Ya, barangkali nanti ada para habaib yang di Robitoh mau berkomunikasi, di deskripsi ada nomor saya. Nanti bisa komunikasikan kapan agenda itu kita mau telusuri, karena juga banyak dari teman-teman dari alim ulama termasuk dari Syed Syarif juga pengen meminta untuk tabayun tentang itu, meluruskan tentang itu. Ada beberapa Syed Zuriat Rasul nggak pakai Habib juga ingin ayo beleng-belengan, tetapi jangan ada persekusian ya. Bapak-bapak polisi tolong lindungi saya ya Pak. Nanti kalau saya Pak ya, saya ini memang sangat bahaya dan memang disampaikan sangat rentan sekali, sangat bikin baper sekali. Mudah-mudahan enggak lah, ini kan buat pengalaman ya. Lalu ada yang bertanya tentang ini, jawaban pertanyaan seputar Robitoh Alawiyah yang mengklaim sebagai lembaga pencatat zuriat Nabi paling sahih. Lalu ada yang bertanya tentang ini, jawaban pertanyaan seputar Robitoh Alawiyah yang mengklaim sebagai lembaga pencatat zuriat Nabi paling sahih. Saya nggak berani ngomong, makanya saya lebih baik ada sumbernya ini. Saya tanya yang ditangani ini Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang ada di mana satu kedua ini berdiri di Indonesia tahun 1928. Saya nggak berani ngomong, makanya saya lebih baik ada sumbernya ini. Anda mengatakan Robitoh Alawiyah menangani semua jalur, baik jalur Sayyidina Husain maupun Sayyidina Hasan. Saya tanya kepada Anda, yang ditangani ini zuriyah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang ada di mana? Satu. Kedua, Robitoh Alawiyah di Indonesia tahun 1928. Pertanyaannya, sebelum tahun 1928 zuriyah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini dicatat oleh siapa? Padahal Robitoh Alawiyah di Yaman itu nggak ada. Ini yang ngomong bukan saya loh. Dulu itu ada salah satu muridnya Habib Ali Al-Masyhur dari Yaman ke Indonesia. Itu mengatakan bahwa di Yaman tidak ada lembaga atau organisasi yang mencatat nasab keluarga Ba'alawi. Keluarga Ba'alawi ini adalah zuriyah Imam Alawi bin Ubaidillah. Nah, sekarang saya tanya lagi terakhir. Anda dicatat di Robitoh Alawiyah Indonesia. Nah, kalau sudah dicatat, Anda punya nggak pengakuan dari Yaman? Di Yaman itu adanya Naqobah As-Sadah Al-Ashraf Ahlul Bait.
Jadi mencatat seluruh zuriyah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang ada di Yaman. Nah sekarang Anda tercatat nggak di sana? Diakuin apa nggak di sana? Jadi tolong jangan mempersempit, ya, jangan sempit pikirannya. Masa zuriyah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang menyebar di seluruh belahan dunia dicatat di Jakarta? Masa dicatat di Jakarta? Sekali lagi mohon maaf, apakah statement itu betul? Para habaib yang ada di Robitoh, mohon dijawab. Kalau nggak betul itu menyesatkan berita itu, pernyataan itu. Bisa? Kapan bisa hubungi saya nanti? Bib? Bisa buktikan itu? Bahwa Yaman harus mengakui, Arab harus mengakui. Ada pengakuan harus diizinkan atau diakui oleh negara-negara Islam asal, termasuk Suriah, termasuk Palestina. Ya, kita nggak boleh cinta membabi buta ya. Jadi hampura nyuwun pangapunten, mohon ampun para alim ulama, para kiai. Terpaksa karena ini sudah rame, saya juga harus ikut berstatement. Pertanyaannya, sebelum tahun 1928, zuriat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini dicatat oleh siapa? Padahal Robitoh Alawiyah di Yaman itu nggak ada. Ini yang ngomong bukan saya loh. Dulu itu ada salah satu muridnya Habib Ali Yaman, Indonesia, itu mengatakan bahwa di Yaman tidak ada lembaga atau organisasi yang mencatat nazab keluarganya Pak Alawi ini. Adalah zuriat Imam Alawi bin Ubaidillah. Sekali lagi mohon maaf, apakah statement itu betul para habaib yang ada di Robitoh? Mohon dijawab. Kalau nggak betul itu menyesatkan, berarti itu pertanyaan. Itu bisa kapan saja, bisa hubungi saya. Nanti bisa buktikan itu, bahwa Yaman harus mengakui Arab, harus mengakui. Ada pengakuan harus diizinkan atau diakui oleh negara-negara Islam, ujar Gus Arya. Yang kemarin disampaikan sama Bahar Smith di channelnya tentang nasab, yang pelak-pelakuk dia menjelaskannya. Nah, kami sekarang menjawab, mereaction dari apa yang disampaikan, membawa-bawa tentang Wali Songo, keturunan Wali Songo. Anda kan nggak tahu kalau seandainya saya keturunan Wali Songo. Anda kan juga nggak tahu kalau seandainya saya juga Zuriat Rasul, karena memang saya nggak mengajukan untuk dicatat. Tapi barangkali mau tes DNA, tes DNA, ayo tes DNA. Apa saya harus ngaku-ngaku dulu sebagai ada darah Nabi supaya Bahar Smith biar bisa tes DNA? Ayo, kita sama-sama buktikan yang ada darah Nabi itu adalah Bahar Smith atau Arya. Setuju nggak? Barangkali ada keajaiban, Allah tunjukkan darah saya ada darahnya Nabi. Setuju nggak itu? Ya setidaknya kalau saya nggak ada darah Nabi, tertua Habib Bahar ada darah Nabinya. Setuju ya? Kalau ternyata saya nggak ada tes DNA, nggak ada darah Nabi, nggak bisa buktikan, dan Bahar juga nggak ada darah Nabi, berarti saya dan Bahar sama-sama penipu sudah. Dan ini mohon bisa jadikan sejarah penipuan tentang habaib sepanjang sejarah di Indonesia. Bagaimana, ramekan? Ramekan? Nggak apa-apa, saya dicap penipu. Yang penting jangan Bahar gitu loh. Bahar mudah-mudahan dia darahnya asli, ada darah Nabi, darah Rasulullah. Setuju ya? Ini sudah viral. Negara harus bisa menjembatani. Negara harus bisa menjembatani. Ibu Menlu, Menteri Luar Negeri, Ibu harus bisa menjembatani, Bu. Ya, pakar-pakar dari Arab, dari Suriah, dari Palestina, dari Maroko, kumpulkan pakar-pakar nasabnya, Bu. Iya, masa selama ini mungkin dugaan saya, masa ulama-ulama kami, kiai-kiai kami hanya takut kualat, lalu nggak berani berstatement. Dan memang ulama-ulama kami sih bukan sifatnya atau mengajarkan untuk ngomongin orang sih. Nggak pernah kiai dan ulama kami nggak pernah
Ini mah hanya saya santri beleng. Santri sampai mati saya. Saya bertanya, tolong dijawab. Ibu Menlu, Menteri Luar Negeri, sikap ini harus disikapi. Negara harus menjembatani, enak saja. Tahu nggak? Mereka-mereka yang menggunakan gelar Habib nggak hanya untuk dakwah agama, untuk politik. Saya sebagai pengurus Satuan Tugas Anti Politik Identitas meminta sama Menteri Luar Negeri untuk menyikapi tentang ini yang sudah viral. Ini sudah viral, masalah Habib sudah viral. Bahkan dari dulu itu udah banyak Habib itu, karena saking jumawanya, kiai-kiai ditendang di Kalimantan sudah terjadi. Kemarin, jangan yang lama-lama, dari dulu banyak nih Habib dia persekusi kiai-kiai ulama-ulama Indonesia, banyak. Jangan jauh-jauh, kemarin ada yang namanya Kiai Fuad Pleret mau dipukulin di depannya Habib. Dia datang yang mau mukul itu sama seorang Habib. Dia mendatangi Kiai Fuad Pleret sama seorang Habib. Dia mau mukul, kalau nggak ada yang nyegah, Kiai Fuad Pleret mati. Disambung lagi, kemarin ada yang namanya Wong Deso channelnya, namanya itu adalah Mbah Baidowi atau Gus Baidowi. Dia keilmuan, pinter, yang agamanya dia Masya Allah itu Mbah Baidowi. Didatangin sama seorang Habib juga. Namanya Habib siapa ya kemarin? Lupa saya. Habib siapa kemarin teman-teman? Tolong komentar. Habib Najis. Najis. Komennya ya bener. Masa Habib Najis? Habib Najib. Ngabur kalian. Itu cucu Nabi, gak boleh kalian. Kurang ajar. Datang meminta untuk menghapus konten-kontennya Baidowi. Kalau enggak nanti akan dapat sanksi. Itu apa haknya gitu loh. Sebetulnya itu apa haknya gitu. Katanya sih ada yang mendampingi beberapa dari aparat kepolisian itu kemarin. Lah, didampingi oleh beberapa orang yang saya lihat videonya tukbar takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Para alim ulama, para kiai, para sepuh, para ustadz yang ada di Indonesia, saya hantarkan permintaan maaf saya, hampura saya ngomong seperti ini, karena ini sudah saking. Buat Mbah Yai selalu yang mendampingi saya, terima kasih Mbah Yai. Akhirnya saya berani berkah panjenengan. Saya berani ngomong kayak begini. Saya hanya nggak mau salah mencintai seseorang. Takut itu istrinya orang, nanti saya digebukin. Lebih baik sebelum saya mencintai, saya pinang. Saya harus tahu dulu, betul nggak? Pantas nggak dia untuk dicintai? Takutnya itu penipu. Ya, jadi sebagai penutup ya untuk Bahar Smith, kalau seandainya Anda punya buku nasab, Anda ada isbatnya nggak? Saya butuh jawaban, dan kami butuh tes uji secara ilmiah dan DNA. Kalau seandainya Anda nggak bisa membuktikan ini, jangan salahkan kami kalau persepsi umat Islam memandang Anda adalah Habib pengakuan, bukan Habib yang katanya zuriat Rasul, seperti yang kami yakini saat ini, walaupun agak kritis. Dan saya meminta maaf, tolong ya Habib, jangan persekusi saya. Umat Muslim tolong jangan persekusi saya. Para habaib yang lain saya mohon maaf, mohon ampun pokoknya. Untuk Robito saya mohon ampun, tolong jangan persekusi saya. Siapa tahu yang Anda pandang saat ini kebencian Anda terhadap saya, barangkali ini bisa dari jalanan ini bisa kebuka semua. Tolong jangan benci saya, jangan musuhi saya, jangan persekusi saya, jangan kamu perkosa saya. Bapak-bapak polisi, Anda sebagai pengayom masyarakat, tolong lindungi saya loh Pak. Ngeri Pak, ngeri nih apa yang saya sampaikan Pak. Dan besok saya akan buka lagi 9 kitab nasab, saya akan buka kalau nggak ada klarifikasi ini. Ada 9 kitab ya.
Saya akan bukakan nanti terpaksa. Kalau ini saya buka, saya tidak tahu deh. Saya minta sebelum 9 kitab ini nanti di selanjutnya saya buka, saya minta harus ada yang mencegah saya dulu. Klarifikasi secara baik-baik. Saya cuma minta baik, jangan pernah hinakan keturunan-keturunan Wali Songo. Saya cuma minta itu. Untuk Bahar Smith. Ini konten saya tujukan untuk Bahar Smith, tidak ada tujuan untuk Robitoh. Robitoh hanya sebuah alasan untuk saya bertanya saja. Ini saya tujukan bukan untuk semua habaib. Saya hanya berbicara khusus untuk Habib Bahar. Ya. Kami sampai detik ini masih mencintai para habaib. Kami ingin menjaga marwah para habaib. Kenapa? Dengan adanya Bahar Smith berstatement kontroversi dari dulu sampai sekarang yang berpolitik, ini sungguh-sungguh merugikan para habaib di seluruh Indonesia dan merusak citra baik para habaib. Akhirnya semuanya ikut-ikutan kena getahnya. Ya, mudah-mudahan Bib Bahar jangan itu ya Bib. Jangan baper. Anda bisa tanggapi, tapi jangan persekusi saya. Ya. Kalau Anda dewasa, Anda nggak bocil, jangan persekusi saya. Jangan. Mohon ampun ya Bib. Anda sangar, saya takut. Anda jangan galak, cintailah saya. Karena saya mencintai antum. Buktikan itu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.